Oke, untuk materi pertama kita akan membahas tentang perpangkatan dan akar. Misalkan saya memiliki bilangan seperti ini, 2 pangkat 2, itu berarti kan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau misalkan 2 pangkat 4, berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 4 kali, ketemu 16. Terus misalkan 2 pangkat 100, berarti sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya sampai mencapai sebanyak 100 kali. Nah, jadi seperti itu. Misalkan gini, misalkan A pangkat M itu berarti A dikali A dikali dan seterusnya sampai A dengan jumlah A nya itu sebanyak M kali, ya kan? Jadi A nya itu sampai sebanyak M sesuai dengan jumlah pangkatnya itu. Nah, di sini kita lanjut pada sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan. Oke. Sifat yang pertama itu misalkan A pangkat 0. Jadi A pangkat 0 itu pasti sama dengan 1. Nah, jadi semua bilangan itu jika dipangkatkan 0, maka hasilnya pasti 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, kecuali 0 itu sendiri. Jadi dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 itu nggak bisa, hasilnya pasti tidak terdefinisi. Oke. Terus yang kedua A pangkat M dikali A pangkat M. Maka bagaimana? A pangkat M dikali A pangkat M. Berarti kalau perkalian, pangkatnya itu kita jumlah. Jadi A pangkat M ditambah N dengan syarat angkanya itu sama. Misalkan tak kasih contoh misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 3. Jadi ketemu 2 pangkat 5. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau perkalian, pangkatnya itu bisa dijumlahkan dengan syarat angkanya itu sama. Nah, ini sama-sama 2, sama-sama 3, pokoknya intinya sama. Terus sifat yang ketiga. Tadi sifat kedua itu perkalian. Terus bagaimana kalau kita pakai pembagian? Misalkan A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, berarti sama dengan, tapi kalau pembagian itu pangkatnya kita kurangi, berarti A pangkat M dikurangi dengan N. Jadi seperti itu. Tak kasih contoh dulu, misalkan 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ini bagaimana? Sama dengan, langsung aja, berhubung ini sama-sama 2, berarti kita boleh mengurangi pangkatnya ya. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi seperti itu ya. Terus ada lagi sifat keempat. Misalkan akar kuadrat dari N, di sini A pangkat M. Maka bagaimana?
Kalau bentuk akarnya semacam ini berarti A pangkat M dibagi dengan N. Nah, ini sebagai M-nya itu sebagai pembilang, kan? A-nya itu sebagai pembilang, jadi membentuk bilangan pecahan. Sedangkan N-nya itu sebagai penyebut. Jadi N-nya itu sebagai penyebut. Nah, misalkan tak kasih contoh. Misalkan akar 3 akar kuadrat dari 3 pangkat 3, maka berapakah hasilnya itu? Berarti sama dengan 3 pangkat 3 itu sebagai pembilang, ya kan, 3 dibagi dengan 2, 2-nya sebagai penyebut. Jadi kalau akar kita rubah menjadi dalam bentuk pangkat, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini sebagai pembilang, yang atasnya ini sebagai penyebut, jadi seperti itu.